Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kahar, mahasiswa Teknik Manufaktur Industri Agro dengan NIM 18 TEMIA 269. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan memaparkan materi pengukuran teknik yang dimana penyimpangan dalam proses pengukuran. Pengukuran adalah proses di mana identifikasi tiga cakupan, yaitu benda yang diukur, alat ukur, dan orang atau operator yang mengukur. Dalam proses pengukuran tidak mungkin menghasilkan ukuran yang benar. Tiga cakupan ini diakui banyak ketidaksempurnaan, maka dalam setiap proses pengukuran hasilnya tidak akan mendapatkan nilai yang absolut. Kesalahan dalam pengukuran hasil benda yang diukur, hasil ukuran benda yang sebenarnya. Kesalahan pengukuran dapat dibedakan secara garis besar menjadi absolute error dan relative error. Nah, yang pertama absolute error. Jenis kesalahan ini dibedakan menjadi dua diantaranya. True absolute error, yaitu perbedaan secara aljabar antara hasil pengukuran dengan nilai konvensional sebenarnya dari sekian banyak yang diukur. Jadi, mutlak kesalahan tersebut selisih antara nilai ukur keseluruhan dengan nilai yang sebenarnya. Apparent absolute error, yaitu selisih serangkaian pengukuran dengan rata-rata hasil ukur. Atau dengan kata lain, misalkan kita mengukur 5 kali, kemudian rata-rata 5 kali pengukuran tersebut dibuat selisih pada satu pengukuran saja. Relative error, secara sederhana, kesalahan ini diartikan sebagai hasil bagi antara kesalahan absolut dengan salah satu pembanding. Pembanding tersebut apakah nilai konvensional sebenarnya atau nilai rata-rata hasil pengukuran. Kesalahan selalu ada, yaitu di mana hasil pengukuran berbeda dengan aktual yang sedang kita ukur. Faktor-faktor yang menyebabkan proses pengukuran tidak teliti dan tepat diantaranya adalah: yang pertama, alat ukur. Alat ukuran yang kita gunakan juga harus benar-benar bebas dari keausan. Perawatannya baik sehingga tidak menimbulkan sifat jelek, misalnya korosi. Inti dari semuanya ini adalah sebuah alat ukur harus dikalibrasi, baik itu alat ukur baru atau sudah lama. Yang kedua, benda ukur. Benda dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi, baik itu ketika terkena suhu panas atau benturan dengan benda lain. Maka dalam proses pengukuran yang mudah memuai harus dilakukan proses pengukuran dalam suhu yang memadai ataupun juga benda yang akan kita ukur. Jangan disimpan tumpang tindih sehingga mengalami deformasi dan ukuran tidak sesuai dengan gambar. Yang ketiga, posisi pengukuran. Garis ukur harus sejajar dan berimpitan sehingga proses pengukuran benar miring, sedikit saja hasilnya akan berbeda dengan ukuran sebenarnya. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh. Kita ambil contoh penerangan. Jika sebuah shop metrologi ruangannya jelek, dalam pencahayaannya bisa mengakibatkan mata salah melihat angka ukuran. Nah, yang kemudian skill operator pengukur. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dua orang salah dalam proses pengukuran diantaranya. Yang pertama, pengalaman dalam praktek metrologi industri. Yang kedua, kewaspadaan atau kehati-hatian dalam setiap sumber penyimpangan dan rapat dihindari. Yang ketiga, harus mengetahui sifat dan cara kerja alat ukur. Kemudian, harus mampu menganalisa persoalan pengukuran. Jika keempat faktor di atas tidak terpenuhi, kemungkinan kesalahan pengukuran dapat terjadi. Nah, itulah tadi yang sempat saya paparkan mengenai kesalahan atau penyimpangan dalam proses pengukuran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.